warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menganalisis data dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana pada aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya, analisis regresi linear sederhana itu digunakan untuk apa sih? Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat dari uji regresi linear sederhana ini yaitu yang pertama valid dan reliable, serta data juga harus normal dan linear. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana ini mengacu pada dua hal, yaitu yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, ini adalah acuan dasar yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum melakukan analisis regresi linear sederhana. Sebagai contoh kasus uji analisis regresi linear sederhana ini, saya akan menganalisis data pengaruh jumlah pasien positif corona di Indonesia terhadap jumlah kematian, dan saya juga akan menganalisis data pengaruh jumlah pasien positif corona di Indonesia terhadap jumlah kesembuhan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu analisis data pengaruh jumlah pasien positif corona di Indonesia terhadap jumlah kematian. Langkah awal tentu saja kita harus memiliki aplikasi SPSS-nya, lalu kita tinggal buka aplikasinya. Dan ini tampilan awal dari aplikasinya. Selanjutnya kita juga harus memiliki data yang disajikan. Nah, di sini saya sudah rekap data jumlah pasien positif corona dan jumlah kematian dan kesembuhannya. Di sini saya rekap dari tanggal 2 Maret 2020 sampai tanggal 9 April 2020. Sehingga saya mengambil data sampelnya yaitu 34. Ya, ada 34 data sampelnya. Nah, kita mulai dengan pengaruh jumlah pasien positif terhadap jumlah kematian. Intinya adalah kita akan mencari apakah jumlah pasien positif berpengaruh terhadap jumlah kematian atau tidak. Oke, karena data sudah diperlihatkan, maka kita kembali ke SPSS. Langkah pertama, saya klik variable view, atau ini digunakan hanya pada saat memasukkan dan mendefinisikan variabel. Caranya yaitu pada baris pertama kita ketikkan X dan baris kedua Y. Lalu kita isi pada label pada baris X yaitu sebagai jumlah pasien positif. Kemudian label kedua saya ketikkan jumlah kematian. Langkah selanjutnya kita klik data view. Nah, di sini terlihat sudah ada variabel X dan Y. Kemudian copy data jumlah pasien positif dan jumlah kematian yang ada di Excel tadi. Nah, ini ada 34 sampel. Kita blok, lalu kita klik kanan, lalu copy. Lalu pastekan ke program SPSS-nya. Nah, ini disebut dengan proses pengimpitan data. Langkah selanjutnya adalah klik Analyze, Regression, klik
linear, lalu akan muncul kotak dialog linear regression. Nah, masukkan variabel jumlah pasien positif X ke kotak independen, dan masukkan variabel jumlah kematian ke kotak dependen. Lalu klik OK. Nah, ini merupakan output dari SPSS-nya. Untuk tahap selanjutnya adalah menjelaskan atau menginterpretasikan output yang sudah keluar ini. Oke, kita mulai menjelaskan. Output yang pertama adalah variabel entered or removed. Jadi ini yang saya tunjukkan menggunakan kursor merupakan poin-poin penting yang perlu kita pelajari dalam uji regresi ini. Tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel jumlah pasien positif sebagai variabel independen dan jumlah kematian sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Nah, metode enter itu adalah memasukkan semua prediktor ke dalam analisis sekaligus. Lanjut ke output yang kedua, yaitu model summary. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau yang disingkat dengan R, yaitu sebesar 0,810. Nah, sehingga di sini dapat dikatakan terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, 0,810 itu adalah total besar hubungannya. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,656 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau jumlah pasien positif terhadap variabel terikat jumlah kematian adalah sebesar 65,6%. Nilai R² 0,656 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,810 dikali 0,810 sama dengan 0,656 atau sama dengan 65,6%. Selanjutnya output bagian ketiga, yaitu ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 61,122 dan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel jumlah kematian atau dengan kata lain adanya pengaruh variabel jumlah pasien positif X terhadap variabel jumlah kematian Y. Ini adalah penjelasan dari tabel ANOVA. Kemudian penjelasan output bagian terakhir, yaitu koefisien. Diketahui nilai konstan A sebesar 0,149, sedangkan nilai jumlah pasien positif B atau koefisien regresi sebesar 0,081. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus B dikali X. Jadi Y sama dengan 0,149 ditambah 0,081 X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan, yaitu koefisien sebesar 0,149 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 0,149. Selanjutnya, koefisien regresi X sebesar 0,081 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai jumlah pasien positif, maka nilai partisipasinya bertambah sebesar 0,081. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Yang dimaksud positif di sini adalah angkanya positif bukan negatif, yaitu 0,081. Kemudian masih pada tabel koefisien, ini pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Nah, ini poin terakhir yang paling penting. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar
0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pasien positif X berpengaruh terhadap variabel jumlah kematian Y. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan nilai T, atau disebut juga dengan uji T. Diketahui nilai T hitungnya sebesar 7,818, lebih besar dari T tabel yaitu 2,037. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pasien positif X berpengaruh terhadap variabel jumlah kematian Y. Mungkin ada pertanyaan terkait cara mencari T tabelnya. Di sini ada catatan. Cara mencari T tabel yaitu T tabel sama dengan A dibagi 2 dan N dikurangi K dikurangi 1. A dalam hal ini adalah 0,05 itu yang standar dibagi 2 sama dengan 0,025. Sedangkan angka yang satunya N merupakan jumlah sampel. Tadi jumlah sampelnya adalah 34. Nah, jadi 34 dikurangi 1 dikurangi 1. Maka nilainya adalah 32. Walaupun tanpa kita harus mencari angka 32, di SPSS pun sudah menyediakan angka itu sebagai panduan untuk mencari T tabel. Itu letaknya di tabel ANOVA, yaitu di sini. Sehingga nilai T tabel yaitu 2,037. Nah, ini dicari pada distribusi nilai T tabel. Saya akan tunjukkan distribusi nilai T tabelnya. Bisa dilihat ini tabel distribusi T-nya. Jadi kita kan sudah menghitungnya. Nah, kita cari 0,025 di tabel itu. Lalu angka selanjutnya adalah 32 kan ya. Lalu kita tinggal cari titik temunya. Nah, maka titik temunya itu adalah 2,037. Nah, ini merupakan kurva uji regresi linear sederhana. Ini merupakan kurva untuk mendeteksi sebenarnya ada pengaruh atau tidak antara variabel X terhadap variabel Y. Jika T hitungnya terletak di sini, maka indikasinya adalah tidak berpengaruh. Namun, jika letaknya lebih besar dari T tabel, itu menunjukkan pengaruh positif karena ini angka-angkanya positif. Pengaruh positif itu maknanya semakin positif variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Kalau T hitungnya terletak di sini, itu juga tetap berpengaruh, tetapi berpengaruh terhadap negatif. Oke, sekarang lanjut yang kedua, yaitu analisis data pengaruh jumlah pasien positif corona di Indonesia terhadap jumlah kesembuhan. Kita langsung saja menginterpretasikannya hasil outputnya. Karena input data ke SPSS-nya sama seperti sebelumnya. Jadi ikuti saja petunjuk yang di awal tadi sebelumnya. Oke, kita mulai saja pada output bagian pertama, yaitu variabel entered remove. Di sini juga sama ya penjelasannya. Variabel X juga tetap, yaitu jumlah pasien positif sebagai variabel independen. Hanya saja variabel dependennya yaitu jumlah kesembuhan. Karena ini kan pengaruh jumlah terhadap kesembuhan. Pada input data di variabel Q, kita mengisi jumlah kesembuhan. Untuk metodenya sama, enter. Selanjutnya output kedua yaitu model summary. Pada tabel ini dijelaskan besar nilai R yaitu 0,856 sehingga nilai R square-nya yaitu 0,732. Yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas atau jumlah pasien positif terhadap variabel terikat jumlah kesembuhan yaitu sebesar 73,2%. Output yang ketiga yaitu ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 87,595 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya kurang dari 0,05.
Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel jumlah kesembuhan, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel jumlah pasien positif X terhadap variabel jumlah kesembuhan Y. Nah, output yang terakhir yaitu koefisien. Diketahui nilai konstan A sebesar negatif 0,904, sedangkan nilai jumlah pasien positif B atau koefisien regresi yaitu sebesar 0,083. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus B kali X. Jadi Y sama dengan negatif 0, Y sama dengan A plus B kali X. Jadi Y sama dengan negatif 0,904 ditambah 0,083 kali X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan, yaitu terdapat koefisien sebesar negatif 0,904 yang mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar negatif 0,904. Koefisien regresi X sebesar 0,083 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai jumlah pasien positif, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,083. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana yaitu yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pasien positif X berpengaruh terhadap variabel jumlah kesembuhan Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 9,359 lebih besar dari T tabel yaitu 2,037, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah positif X berpengaruh terhadap variabel jumlah kesembuhan Y. Untuk menghitung T tabel, kan sudah yang sebelumnya itu. Karena jumlah data sampelnya sama, maka T tabelnya juga sama. Nah, jadi tidak perlu untuk dihitung lagi. Untuk kurva juga tidak jauh beda dengan yang awal. Hanya saja nilai T hitungnya 9,359. Karena letak T hitungnya di sini, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka kesimpulan dari keduanya yaitu variabel jumlah pasien positif corona dapat berpengaruh terhadap variabel jumlah kematian dan jumlah kesembuhan akibat corona tersebut. Saya rasa cukup sekian mengenai analisis regresi linear sederhana. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat.